Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil Waalaikumsalam. alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Faqala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Sadaqallahu adzim. Puji puji syukur mari kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat beserta karunia-Nya sehingga kita dapat bertemu di pagi kali ini dalam pertemuan riset camp dan development riset pertemuan ketujuh. Nanti akan diisi oleh pemateri yang luar biasa. Kita sangat menunggu jadwal dari beliau dan alhamdulillah Senin ini beliau bisa mengisi di kegiatan HMPMPB ini. Tak lupa salawat beserta salam, tak lupa kita serahkan kepada Nabi kita yang ini Nabi Muhammad SAW, yang semoga kita semua mendapatkan syafaatnya nanti di yaumil akhir. Amin. Mungkin sebelumnya Pak, saya di sini selaku host ingin memberitahukan dulu ini kegiatan HMPM kita ini alhamdulillah mungkin yang diisi oleh Pak Safik ini adalah pertemuan ketujuh. Sebelumnya kita juga diisi oleh dosen-dosen dari prodi program magister dan alhamdulillah di pertemuan ketujuh ini Bapak berkenan untuk mengisi dan kami ucapkan terima kasih banyak sebelumnya. Dan nanti di sesi 2-nya itu nanti ada dari alumni yang sharing terkait dengan tesis, kepenulisan tesis dan teknik citasinya. Nah mungkin kita awali untuk sesi pertama ini dengan bacakan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya untuk moderator sesi pertama kali ini yaitu kepada Muhammad Zulfikar Yusuf, kepada beliau waktu dan layar kami persilakan. Baik, terima kasih Mas Andi. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'da, amma ba'd. Sebelumnya Bapak mohon izin, saya Muhammad Zulfikar Yusuf selaku moderator pada kesempatan kali ini. Sebelumnya terima kasih kepada Pak Syafiq yang telah berkenan untuk mengisi materi pada pagi hari ini membersamai kami. Sebelum itu mungkin saya bacakan sedikit dulu CV dari Bapak Syafiq. Beliau nama lengkapnya adalah Dr. Haji Syafiq Mahmadah Hanafi MAG. Beliau mengajar di program studi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Riwayat mengajar sejauh ini sampai dengan semester ini beliau mengampu mata kuliah, seminar penelitian dan juga seminar keuangan syariah. Nah, mungkin bagi teman-teman yang semester 2, kebetulan yang menginjak semester 3 sebagai pembuka mungkin ya Pak, karena mungkin pertama kali kita bertemu dengan Pak Syafiq di mata kuliah di Magister Ekonomi Syariah sendiri. Nah, riwayat pendidikan beliau S1 ditempuh di IAIN Sunan Kalijaga, jurusan Peradilan Agama, kemudian dilanjutkan di universitas yang sama di IAIN Sunan Kalijaga dengan jurusan Hukum Islam, dan yang terakhir beliau mengambil program doktor di Universitas Islam Indonesia dengan jurusan Manajemen. Publikasi dan pengabdian beliau juga sudah sangat banyak, baik itu dari buku, conference paper, dan juga jurnal ilmiah, termasuk juga penelitian dan pengabdiannya di berbagai tempat. Nah, mungkin untuk mempersingkat waktu, Bapak, langsung saja waktu dan layar kami persilahkan. Baik, terima kasih Mas Zulfikar.
pada kesempatan pagi ini kita akan diskusi. Ya, jadi saya kalau narasumber itu tentunya yang sudah sangat ahli dalam penulisan, artinya yang mimpi dan ngikunya aja jurnal ilmiah. Kalau saya belum. Jadi saya masih mimpinya ya main sepak bola, makan bakso kan gitu ya. Jadi belum mimpinya dan ngikunya belum jurnal ilmiah, sehingga kita berdiskusi pada hari ini. Mungkin saya bisa share screen. Sudah bisa nggak? Sudah bisa, Bapak. Tidak. Oke. Oke, sudah kelihatan. Baik, saya lihat pesertanya beragam kayaknya ya. Nggih, Pak, kebetulan kami terbuka Mahasiswa. untuk umum. Oh, ada dosen, ada alumni juga ya? Ada, Pak. Ada apa ada yang diketahui dan dosen. Ya. Oke, banyak nih. Ada Bu Isla itulah itu nulis karya ilmiah. Faisal Hidayat. Ada Faisal Hidayat. Itu alumni bukan? Oke, dari tema yang disampaikan saya mengambil sederhananya dari tesis menuju publikasi. Kalau kebetulan ada semester 3 ini yang akan datang baru kelas A yang sudah sangat semangat. Saya sudah dimasukkan grup WA kelas A. Insya Allah Untuk Pak, kelas C menyusul. oh, oke. Ya, Pak. Siap, Insya. Ya, saya sebenarnya senang kalau sebelum kuliah itu kita ketemu lah, ya seminggu lagi lah. Itu kelas ABC, monggo supaya kelas seminar itu semakin hidup. Karena kelas seminar itu kan sebenarnya bukan kelas dadakan. Anda harusnya diberi nasihat oleh pengampu mata kuliah sebelumnya, karena kebetulan kita ketemunya hanya di semester 3 ya. Dulu saya mengajarnya di lembaga keuangan sama di seminar, sehingga kita bisa ketemu dan saya akan sampaikan ketika libur panjang. Oke, sekarang kita bicara tentang tesis menuju publikasi. Bagi saya sendiri menulis itu tentunya bukan sesuatu yang mudah buat saya. Artinya perlu effort gitu ya. Apalagi Anda umpamanya kan kalau sekedar menulis mungkin sudahlah. Kalau saya sendiri gitu ya, biasa nguji skripsi itu kalau S1 itu dia mau cerita apa saja terserah lah. Jadi pemikiran ekonomi Islam salah semua juga nggak masalah, yang penting dia punya argumen. Yang penting kalau S1 itu cara menulis. Artinya udahlah latihan menulis sehingga metodenya aja yang perlu benar. Sehingga dia mau ngomong kemana-mana, yang penting fokus ke itu nggak masalah, nggak perlu dibantah. Kalau saya selama ini nguji sehingga kalau nguji itu 5-10 menit selesai. Tapi kalau S2 sudah agak lain. Karena S2 itu begitu menulis, setiap omongan itu ada rujukannya, setiap omongan itu ada referensinya, dan teorinya itu juga teori yang mapan, sehingga tidak bisa serta-merta dengan sendirinya. Dan kita mengetahui lah riset di ekonomi itu kan rata-rata itu kan kita itu kan penelitiannya kuantitatif, walaupun mungkin ada satu dua itu yang kualitatif, tetapi biasanya adalah risetnya adalah di kuantitatif. Dan kuantitatif itu kita akui bahwa penelitian itu adalah replikasi. Kita hampir nggak bisa mengatakan penelitian kita ini merupakan penelitian yang sangat baru. Itu hampir sangat sulit sekali, membuktikannya sulit. Kalaupun kita
bisa mengatakan ini penelitian belum ada yang meneliti, malah justru menjadi pertanyaan. Kenapa penelitiannya belum ada yang meneliti? Wah, mungkin kita bisa berargumen, tapi mungkin yang namanya penguji, terus pembimbing akan mengatakan ya penelitian Anda itu penelitian dengan cara berpikir yang salah, sehingga nggak ada orang yang menulis tentang itu. Nah, itu hal-hal yang perlu kita lihat. Maka berangkat dari itu, karena riset kita replikasi, artinya penelitian-penelitian yang sudah ada sebelumnya, kita tidak bisa mengatakan paling baru, belum ada yang mengatakan, maka rumusnya satu, banyak membaca. Itu baru untuk menemukan ide, baru menemukan ide. Kalau di riset ekonomi ini, kok saya belum pernah mendengar ya pengalaman orang, alhamdulillah saya dapat ide itu karena semalam saya sholat tahajud, itu kayaknya kok nggak ada ya. Jadi orang mau berdoanya banyak, ya Allah berikanlah judul penelitian, itu kayaknya jarang. Kalau nggak banyak membaca juga jarang. Karena malaikat Jibril itu kan tugasnya membagi wahyu. Setelah Nabi selesai kan tidak terus difungsikan membagi judul tesis, kan nggak ada. Ceritanya kan nggak ada. Sehingga mau tidak mau ya kita membaca. Dengan banyak membaca maka kita bisa memetakan. Bisa memetakan artinya apa? Ada celah. Kalau Anda membacanya dua jurnal, ya celahnya masih besar sekali. Sehingga Anda nggak bisa mengatakan saya membaca 2 jurnal, saya menemukan ide, ternyata ini belum diteliti oleh 2 orang itu, kan gitu ya. Tapi kalau Anda sudah membaca ratusan, Anda punya celah, oh ini yang belum banyak dibahas, kalaupun sudah ada, kok belum begitu mendalam, belum diuji. Nah, itu bisa menjadi argumen yang baik. Maka kita katakan bahwa tema tesis itu ya menarik, aktual. Apalagi nanti kalau Anda publikasikan itu silahkan judulnya itu dirubah semenarik mungkin. Karena orang kalau melihat judulnya sudah menarik, itu sudah mau membaca. Mau membaca, abstraknya dibaca menarik, dia akan baca kesimpulan menarik, oh iya, nanti akan disimpan untuk dibaca. Tapi kalau membuat judulnya itu seperti hanya judul ketika ujian tesis gitu ya, jadi judul tesis itu belum begitu menarik. Karena kalau kita akan membuat judul yang menarik, di tesis itu malah dipertanyakan. Tapi di tulisan itu lain. Silahkan buat judulnya, jadi silahkan kalaupun Anda meneliti sesuatu yang biasa, maka silahkan buat judul yang menarik dan dibuatkan isunya yang menarik. Isu yang menarik tentunya adalah berbasis data, bahwa yang aktual kan gitu ya. Kalau Anda hanya ingin mengatakan penelitiannya tentang pengaruh atau determinan on atau terhadap pengaruh determinan terhadap kinerja perbankan syariah, wah itu sudah hal yang biasa. Tapi umpamanya Anda rubah menjadi faktor finansial dan non finansial, terus atau asimetri informasi terdapat sekitar pada atau asimetri informasi pada kinerja perbankan syariah, itu mungkin jauh lebih menarik. Jadi ini kita bicara kualitas tesisnya sebelum dirubah, karena kalau tesisnya jelek dirubah kayak apapun ya hasilnya paling jelek atau lebih jelek kan gitu ya, karena putus asa jadi lebih jelek. Tapi kalau tesisnya sudah bagus, maka merubahnya itu begitu. Ya, saya nggak tahu Anda orang yang wajib untuk submit sehingga kalau belum submit itu belum dianggap lulus apa enggak? Kayaknya belum ya. Itu belum diterapkan ya. Submit, Pak. Sudah, Pak. Submit ya, yang penting submit ya. Submit Ya. aja sejauh ini. Bukan mengatakan submit yang diterima ya, submit yang ditolak pun pokoknya submit gitu ya. Iya, Pak. Yang penting submit. Oh, yang penting submit. Wah, Anda bisa submit kemana aja kalau persoalan submit itu kan bisa submit 5 ya bisa ya. Oke, jadi yang pertama tadi artinya tema tesis itu merupakan tema yang menarik. Menarik itu bukan mungkin baru sekali juga kami katakan replikasi itu sangat sulit. Tetapi bagaimana kita bisa menawarkan isu
isu penelitiannya, atau metodenya, atau mungkin pengujiannya, atau mungkin datanya. Kalau banyak sekali orang yang menguji data adalah data Indonesia, mungkin Anda bisa cross abroad, bisa melakukan pengujian ditambah dengan negara Malaysia umpamanya ya, atau negara mana. Yang paling banyak di Indonesia tentunya kalau perbandingan atau apa adalah Malaysia, karena hampir kemiripan mungkin ya. Artinya ekonomi Islamnya di sana maju. Nah, itu juga menjadi menarik. Apalagi kalau yang Scopus itu kan biasanya sudah larinya ke sana. Terus yang berikutnya adalah proses penulisan. Proses penulisan Anda sudah menulis sebaik apapun, menggunakan buku pedoman penulisan tesis FEBI umpamanya. Nanti ketika ke jurnal disuruh rubah total ya sudah, Anda harus maklumi, karena yang namanya pedoman penulisan itu gaya yang berlaku selingkung, hanya selingkungan aja. Di UIN ini beda-beda. Kayaknya FEBI itu yang paling beda. Lainnya menggunakan footnote, kita body note. Kenapa kita body note? Ya karena internasional kalau di ekonomi itu hampir semuanya menggunakannya body note. Sistem footnote itu sebagian di Inggris, sebagian di Kanada lah ya. Itu yang masih menggunakannya footnote. Nah, proses penulisan ini walaupun begitu ya kita jalani. Artinya kita menuliskan di kita itu yang paling banyak, kalau kemarin kakak kelas Anda itu kalau ngutip tulisan untuk penelitian terdahulu hanya nama sama tahun kan gitu ya. Tapi ditulis judulnya semuanya. Dan itu kalau kami ngasih tahu di awal sampai akhir ya kesalahannya sama terus. Karena mungkin karena kebiasaan menulis gitu ya. Jadi proses penulisan itu istilahnya kalau kami sampaikan silahkan ikuti aturan yang berlaku pada situasi tertentu, pada fakultas tertentu, prodi tertentu, atau jurnal tertentu. Terus yang ketiga tentunya adalah ujian munakosah. Ujian munakosah itu ya sebenarnya mempertahankan apa yang ditulis ya, tapi kadang kalau saya sendiri itu inti menguji itu satu, mahasiswa tahu dengan apa yang dia tulis, intinya itu. Karena kadang dia nulis, katanya nulis sendiri, ditanya nggak tahu, teorinya kemana-mana. Teorinya harusnya fokus, jadi enaknya kuantitatif itu beda dengan kualitatif. Kalau kuantitatif kita akan menentukan hipotesis itu pasti teorinya sudah fix, maka kita mengacu ke teori. Kalau kualitatif teorinya sudah fix, begitu ke lapangan ternyata berbeda, maka harus berubah teori. Itu kalau kualitatif. Di pondok pesantren itu Pak Kiai menjadi figur utama. Tapi setelah diteliti menjauh ternyata enggak. Pak Kiainya kalah sama Bu Nyai. Kan akhirnya teorinya berubah. Itu harus merubah dari awal. Dan makanya kalau di kualitatif itu istilahnya perubahan teori itu memungkinkan terjadi di tengah penelitian. Tapi kalau di kuantitatif rasanya tidak. Ya, teori itu sudah fix baru dibuatkan hipotesis. Oke, ini kita bicara kualitas tesisnya. Nah, terus yang berikutnya ini kan Anda mau merubah tulisan menjadi jurnal. Yang tolong kita harus dengan bijak itu adalah memilih jurnal. Anda jurnalnya mau apa? Itu kita bebas. Apakah tulisan saya pinginnya di Scopus Q1? Boleh aja. Tapi perubahannya mungkin banyak sekali. Saya inginnya ya kalau jangankan udahlah, mungkin Anda kalau ke Scopus nanti kan lama sekali ya. Anda lulusnya kuliahnya 2 tahun, mungkin ke Scopusnya 2 tahun atau lebih. Jadi satu waktu dengan perkuliahan Anda juga ya. Tapi silahkan monggo, itu pilihan. Tapi kalau Anda mau melihat ke Sinta itu juga silahkan. Sinta 1, 2 sekarang rata-rata sudah menggunakannya bahasa Inggris. Mungkin Sinta 3, sebagian ada yang masih bahasa Indonesia, 4 ataupun 5 masih ada. Dan itu silahkan. Anda harus memulai memilih jurnal mana yang saya tuju. Walaupun di Indonesia, saya kalau
ngoreksi gitu ya, ngoreksi beberapa hasil karya ilmiah atau apa itu kadang lucu. Jurnal akuntansi, tulisannya di situ jurnalnya khusus akuntansi dan keuangan, dia menerimanya dari ekonomi ya. Nanti Anda tulisannya bisa masuk, cuma kualitas jurnalnya ketika dinilai dalam tim penilaian karya ilmiah menjadi turun. Kenapa? Karena jurnalnya nggak cocok. Umpamanya jurnal ada marketing of Islamic finance, Islamic banking, tapi kita memasukkan yang lain dan bisa diterima karena mungkin menarik, tapi jurnalnya dianggap nggak menarik. Tetapi ada juga yang tegas. Kalau tulisannya tidak sesuai dengan skop, maka Anda silahkan nanti buka. Kalau Anda mau menuju jurnal, buka skopnya kan, dia menulisnya apa. Nah itu dia langsung ditolak. Kenapa? Karena tidak sesuai dengan jurnal itu. Itu menjadi satu yang penting. Insya Allah jurnal itu banyak walaupun tidak sebanyak dosen dan mahasiswa. Apalagi jurnal khusus mahasiswa. Mungkin masih sedikit, di VP ada, kalaupun ada mungkin antrinya banyak. Antrinya kan risikonya menjadi banyak ya, karena sekarang apalagi pandemi. Pandemi itu orang pada nganggur di rumah ngapain ya? Lah yang hobi nulis jurnal pada nulis. Nah, Anda akan bersaing dengan itu. Jurnal kan tidak melihat apapun gitu ya. Yang dilihat adalah tulisannya. Maka tema klasifikasi jurnal itu menjadi bagian yang penting. Jurnal kalau hasil dari penelitian tentunya akan lebih pas fokus di jurnal penelitian. Sekarang ada jurnal penelitian kan gitu ya. Jurnal ilmiah ada, penelitian ada, jurnal mahasiswa ada, tapi nggak banyak. Tidak sebanyak mahasiswa yang ada. Mungkin 1% aja saya nggak yakin. Makanya banyak juga akhirnya dari mahasiswa ini yang masuk ke jurnal-jurnal yang diperuntukkan untuk umum. Dan yang dimuat berarti malah jurnalnya mahasiswa ngalahin dosen. Kan gitu ya. Karena dosennya nggak masuk, mahasiswa masuk. Karena nggak dilihat, ini mahasiswa, enggak, gengsi kita membuat tulisannya mahasiswa. Enggak ada. Jadi silahkan. Yang berikutnya adalah tingkatan jurnal. Tingkatan jurnal itu tadi, kalau Scopus ada Q1, 2, 3, kalau Sinta ya 1 sampai 5. Tentunya semuanya ada konsekuensinya. Kalau di Indonesia kita cari Sinta 1 belum begitu banyak kan itu ya. Belum begitu banyak. Di situ tentunya persaingannya menjadi ketat. Yang nulis ya mungkin orang-orang yang selama ini orientasinya sudah pada tingkatan itu. Kalau Anda mau melawan itu, ya bisa aja, nggak masalah. Cuma Anda kalau ditolak juga sudah siap. Jurnal 1 sampai 5 aja mungkin sekarang sudah agak padat ya. Ada yang jurnal nasional tidak terakreditasi, ya nggak masalah. Anda apa harus disyaratkan terakreditasi apa enggak? Untuk submit jurnalnya. Mas moderator? Kayaknya belum tahu kalau itu, Pak. Cuman Oke. kayaknya lebih ke arah yang Sinta 2, 3 gitu, Pak. Oh ya. Ya, Wah, ke sana. wah itu tantangannya berat itu. Karena dosen tidak semuanya juga bisa nulis di Sinta 2 atau Sinta 3. Anda sudah dipersiapkan ke situ. Enggak masalah, monggo. Itu persoalan pilihan. Artinya semakin tinggi kualitasnya tentunya semakin competitiveness-nya juga semakin tinggi di tingkatan jurnal. Jadi silakan aja. Berarti kalau 2, kok saya melihat kayaknya 2 itu nggak ada yang bahasa Indonesia ya. Sudah nggak ada yang bahasa Indonesia karena orientasinya pada pengen fokus gitu ya. Terus kita melihat juga, tapi kalau di Indonesia mungkin rata ya. Kalau di internasional mungkin banyak pilihan. Artinya begini, jurnal itu semakin sering menerbitkan, itu semakin menjadi pilihan kita. Tapi kita harus hati-hati. Kalau terbitnya setiap bulan itu malah dipertanyakan. Jurnal kok setiap bulan? Kan berarti kayak majalah gitu ya. Nah, itu dipertanyakan. Kalau di Indonesia rata-rata ya 2 kali ya 1 tahun. Ataupun kalau ada mungkin tiga kali. Yang penting konsistensi. Dan yang kedua adalah jumlah jurnalnya. Setiap penerbitan kalau 6
dan 10 tentunya berbeda. Kenapa? 10 itu memberikan peluang kita lebih besar dibanding 6 kan gitu ya. Tapi jangan juga ambil jurnal yang 20. Nah, kalau 20 dipertanyakan lagi. Kalau jurnalnya kok sampai setiap penerbitan 20 itu aneh. Apalagi 25. Nah, jadi melebihi itu biasanya bukan jurnal yang masuk dalam strata yang lebih bagus gitu ya. Nah, ini jadi jumlah sama frekuensi penerbitan ini menjadi bagian yang penting. Jadi silakan, memang istilahnya begini ya, kecuali makanya ini saling tukar informasi, karena kami yakin Anda punya penulisannya kan mungkin nanti berbeda-beda. Sehingga silakan saling memberikan informasi, oh iya coba jurnal ke sini, jurnal ke sini. Penulis kita itu di Indonesia kami melihat kadang jurnal yang di Pakistan gitu ya, terus Bangladesh atau di Afrika itu isinya orang Indonesia. Setiap penerbitan itu 10 itu 6 itu orang Indonesia. Ya karena mikirnya tadi, wah terbit di Indonesia susah, udahlah ke Afrika aja. Mau Afrika kan mungkin relatif jarang orang menulis mungkin ya dibanding Indonesia di Afrika. Karena mungkin orangnya kan kebanyakan ngejar-ngejar gajah lah. Jadi itu banyak sekali kami melihat. Jadi India, Bangladesh, terus Afrika. Walaupun itu masuknya dalam kategori jurnal internasional. Nah, internasional itu kan sederhananya kan kalau di dalam negeri itu kan bisa dilacak dia internasional plus punya sintanya berapa. Tapi kalau di luar negeri itu kan kita nggak bisa ngelacak dia bereputasi atau enggak. Kalau dalam editornya itu terdapat 4 dari negara yang berbeda, maka sudah masuk ke internasional. Monggo. Jadi silahkan mau di mana saja. Karena memang penerbitan mahasiswa di jurnal ini sekarang sudah menjadi bagian penilaian akreditasi. Jadi Anda kalau nulis rajin sekarang, adik kelas itu nanti yang akan merasakan, prodi yang akan merasakan semakin banyak karya yang dipublikasikan, maka akan semakin bagus. Nilainya semakin tinggi pada poin itu ya. Pada poin itu ya. Jadi ini dalam proses pemilihan jurnal. Jadi setelah Anda menyiapkan dengan baik penulisan tesis Anda ya. Tesis Anda itu Anda bisa memperkirakan lah. Saya hanya bisa membayangkan beginilah. Anda kalau persiapan karena S2 itu kan tidak ada munakosah langsung tidak ada seminar kecuali di kelas gitu ya. Dan seminar kelas itu saya juga biasanya kan yang sudah di ACC dosen pengampu yang boleh diajukan. Kalau yang presentasi pertama biasanya dia cepat. Tapi ya kemarin ada juga yang presentasinya pertama ngumpulkannya terakhir juga ya. Ya selera mahasiswa beda-beda ya. Tapi saya dulu punya mahasiswa itu 2 orang, pokoknya ngotot dan sudah rundingan di kelas, dia minta presentasi yang pertama. Setelah dapat bimbingan di semester 3 sambil nulis, begitu belum selesai kuliah, sudah selesai proses tesisnya. Jadi dia bisa lulus di semester 4 awal. Kalau selesai semester 3 nggak bisa ya. Kan nggak bisa ya, karena base system yang pertama nilai kan belum keluar semua. Nah iya, nilai kan belum keluar semua. Yang kedua ya mungkin memang Anda ditakdirkan untuk bayar SPP semester 4. Gitu ya. Jadi itu pilihan, trade off. Jadi jadi Anda bisa, jadi 2 mahasiswa ini selesai di semester 4 awal karena dia sudah selesai prosesnya di semester 3 akhir, itu sudah selesai ya. Itu banyak cerita lah. Banyak yang temannya sudah wisuda, dia baru ngajukan lagi ganti judul, ya ada lagi ya. Ada juga mahasiswa yang begitu ya, semoga lah. Saya nggak tahu idenya mungkin karena tadi ya, terus dia mendapatkan wangsit akhirnya berubah. Jadi itu yang perlu dipersiapkan proses pemilihan jurnal. Anda sudah mulai ya saling memberikan informasi lah, saling melacak jurnal. Kalau Anda Q2, Q3 berarti kan Anda sudah tahu mempersempit dari jurnal yang 1 sampai 5 yang Scopus
itu menjadi 23. Kalau Anda mengincarnya ke situ kan berarti bisa lebih fokus, sehingga Anda lebih fokus lagi kepada penyesuaian dengan tema Anda. Nah, ini yang saya katakan tadi, bahwa setiap jurnal punya gaya penulisan tersendiri. Gayanya beda-beda lah. Saya kalau nulis jurnal, tanda kutip diberikan catatan, kalau bahasa jeleknya disalah-salahin, dia sudah terima aja. Karena yang punya aturan kan dia. Nah, kita pengen terbit enggak, pengen terbit ya sudah, ikuti aja. Walaupun kok aneh ya, begini, ya udahlah, itu aneh buat kita. Nanti daripada kita aneh di depan mereka, nah lebih baik kita ikuti. Dan formatnya beda-beda, Sinta 2 pun beda-beda. Ada yang minta gambar, ada yang tidak. Gambar pemikiran itu, ada yang literatur review sama theoretical background itu dicampur, ada yang bisa. Tapi kalau Anda mencermati yang di barat itu, satu yang saya cermati hampir rata-rata, result, kalau di kita ini kan biasanya analisis deskriptif ya, result itu menjadi bagian yang penting sekali. Kalau di kita kadang malah suruh motong. Nah, jadi Anda ngikuti aja. Maka kalau Anda sudah mau memilih jurnal, Anda sudah dapat jurnal A yang mau saya pilih. Oke, berarti Anda copy, pertama adalah template-nya. Nanti template di situ ada tata cara penulisan. Bahkan judul itu diatur. Kalau judul rata-rata itu kan tidak boleh lebih 20 kata, itu hampir umum lah semuanya, insya Allah ke sana gitu ya. Tapi mau judul itu nggak boleh ada huruf kecil, semuanya harus kapital, itu juga ada. Ada yang apa, semacam-macam lah. Nah, maka yang paling nanti memudahkan buat kita adalah template-nya tadi. Dan setiap jurnal template-nya beda-beda, hurufnya beda-beda. Ada yang minta book antiqua, ada yang minta Time News Roman, ya, dan lain-lain. Jadi silahkan. Jadi setiap jurnal itu memiliki gaya kepenulisannya tersendiri. Diwujudkannya adalah pada template. Terus gaya penulisan termasuk format, font, pengutipan, referensi juga macam-macam. Di Indonesia rata-rata menulis referen itu dengan Mendeley. Di Indonesia. Di Barat untuk Scopus 1, 2, 3, 1, 2 yang selama ini saya mengikuti tidak mengharuskan. Saya nanya yang biasanya nulis di jurnal, loh, kenapa kok mereka nggak begitu memperhatikan Mendeley kayak atau makanya Isotero atau yang lainnya? Oh enggak, dia udah punya sistem sendiri. Jadi begitu tulisan kita masuk, pakai sistemnya dia ada ketahuan. Ada di bawah nggak ada di atas, atau ada di atas nggak ada di bawah, atau ini salah apa? Mereka sudah tahu. Maka biasanya tanda kutip dalam hal itu lebih galak di Indonesia dibanding dengan yang di Barat. Ya, tapi kita nggak perlu mempertentangkan itu. Oke, ke formatnya, format ke template tadi. Oke, sampai di sini dulu. Monggo, ada yang perlu kita diskusikan. Monggo, Pak Moderator, Mas Moderator. Oke, Pak. Di sini sudah ada masuk pertanyaan, Pak, dari teman. Dari Mas Apis. Saya bacakan saja nggak, Pak? Yeah. Assalamualaikum Ustadz, mau tanya. Satu, dalam menentukan ide kita sebagai mahasiswa, terkadang sering bingung mau nulis apa, ketika semakin banyak yang kita baca dan semakin bingung. Nah, terutama untuk menentukan alat ukur yang tepat digunakan dan variabel yang digunakan. Nah, bagaimana menyiasati hal tersebut? Kemudian yang kedua, dalam membaca sebuah jurnal, hal apa saja yang kita perlu baca? Atau semuanya, atau hanya ada bagian-bagian tertentu? Yang ketiga, dalam menulis jurnal ataupun tesis, untuk abstraknya itu sendiri diambil di bagian mana? Itu aja, Pak. Oke. Ya, satu dulu ya. Kelihatannya satu tapi banyak. Oke, jadi begini. Memang kita itu harus punya keinginan mau menulis apa.
Itu yang harus. Jadi kita nggak bisa, Anda itu bingungnya dipersempit gitu ya. Jangan bingung total, jangan. Artinya begini, saya mau nulis apa ya? Itu bingung itu. Yang didatangi Anda pun kalau nggak punya kasus atau apa ngasih idenya bingung. Bahkan Google itu juga bingung. Kalau Anda nuliskan di Google itu, saya mau nulis apa ya? Nah, nanti Google jawabnya gimana? Anda mungkin nanti jawabannya lebih baik Anda beli obat herbal, kan mungkin begitu. Lebih banyak berdoa, kan gitu. Tapi Anda persempit gini, saya kepingin menulis tentang kinerja perbankan, tapi tentang apa? Lah itu sudah bisa nolong. Google itu bisa nolong. Saya ingin meneliti tentang sumber daya pada perbankan syariah. Udah sempit. Saya ingin menulis tentang saham berkaitan dengan kinerjanya, atau berkaitan dengan reaksi pasarnya, atau berkaitan dengan perbandingannya, atau studi di berbagai negara tentang Islamic Ethical Investment umpamanya. Lah itu sudah. Tapi kalau idenya saya nulis apa ya? Wah itu yang repot. Makanya kami katakan kalau Anda kemarin kuliah mengambil mata kuliah apa namanya sekarang? Lembaga Keuangan Islam atau apa ya? Ada ya mata kuliah itu? Ada Pak, MLKS, Manajemen Lembaga Keuangan Ah, Syariah. ketika di manajemen lembaga keuangan syariah itu sebenarnya adalah salah satu mata kuliah yang dapat membantu untuk menemukan ide. Jadi memang sejak awal Anda masuk itu sebenarnya Anda kan kalau nggak salah dulu masuk itu kalau di S2 ya, saya nggak tahu yang sekarang ya, itu kan di diminta untuk mengajukan draft proposal ya? Enggak, Belum untuk Pak. mahasiswa baru. Enggak. Belum Pak. Kalau mungkin ada yang jalur lain, portofolio kayaknya mungkin diberikan. Mungkin ya. Oke. Ya. Jadi itu yang jadi artinya perlu pembatasan untuk pengen nulis apanya itu memang harus dibatasi. Tapi kalau pengen nulis apa ya itu sangat sulit. Iya, siapapun membantu sulit. Tapi kalau Anda punya keinginan, ya ekonomi itu kan sederhananya kan beginilah. Walaupun Anda di MES itu kan batasannya kan masih bisa masuk semua ya, perbankan masuk, ekonomik masuk, keuangan masuk, akuntansi masuk, dan yang lainnya kan masuk ya. Jadi silahkan Anda fokuskan ke apa. Oke. Yang kedua, kalau saya sarankan dan saya punya pengalaman, kalau membaca jurnal yang menarik, jadi Anda dengan kata kunci, sekarang udahlah nggak usah masuk ke situs-situs yang harus berlangganan gitu ya kayak AppScore. Anda pakai Google aja sekarang sudah sangat sangat banyak. Anda umpamanya ingin meneliti tentang kinerja saham syariah. Oke, Anda buka aja kinerja saham syariah. Setelah itu Anda ambil, ya biasanya ditulisi lah ya PDF gitu ya, supaya yang masuk biasanya jurnal kan nanti ada informasi lain gitu ya, supaya itu jurnal supaya Anda baca. Yang pertama Anda baca judulnya, Anda tertarik, oke, baca abstraknya. Anda tertarik, baca kesimpulannya. Sudah, 5 menit cukup. Setelah itu Anda saving, Anda simpan. Setelah itu cari lagi. Itu kalau 1 jam itu kita bisa menemukan sekitar 25-an lah. Saya dulu pengalamannya begitu. Jadi cari itu dulu. Jangan Anda baca satu, saya tertarik ya, baca. Baca abstraknya. Kok agak bingung ya, Anda baca isinya. Setelah itu baca pengujiannya, Anda baca apanya, udah resultnya, diskusinya Anda baca, semuanya kesimpulannya dibaca, ternyata kesimpulan Anda, ini jurnal ngomong apa ya? Itu sudah 2 jam, 3 jam. Kesimpulannya akhirnya Anda bingung, ini jurnal nggak menarik, nggak menariknya karena kita nggak paham. Hanya Anda udah buang waktu 2 jam hanya untuk berkesimpulan, jurnal ini nggak menarik. Nah, makanya silakan Anda gunakan yang pertama tadi. Judul, abstrak, kesimpulan, saving. Cari lagi.
Kalau Anda sudah nyari dalam bahasa Indonesia, coba cari dalam bahasa Inggris. The performance of Islamic ethical investment, umpamanya kan gitu, atau Islamic security kan gitu ya, Islamic share atau apalah, monggo silahkan cari. Nanti di situ banyak tulisan dari Anda akan menemukan dan ditawarkan. Kalau Anda bisa masuk ke Emerald kan gitu ya, Anda bisa masuk ke Wesley, terus Anda bisa masuk ke yang lainnya gitu, itu silahkan nanti ambil dengan kata kunci itu. Jadi dikumpulkan. Setelah dikumpulkan Anda bisa ada 2 jam itu Anda bisa mengumpulkan 40 gitu ya. Di waktu Anda longgar dan bisa konsen, silahkan dibaca. Dibaca, kalau kita hafalannya nggak kuat sekali ya dibuat oret-oretan lah. Penelitiannya si A, variabelnya ini, simpulannya ini. Oke, si B. Setelah itu nanti Anda cari celahnya, celah penelitian. Itu menurut saya relatif lebih efisien. Jadi ya intinya tadi, mengumpulkan, tapi intinya satu, memang intinya satu, membaca. Kalau di jurnal ekonomi itu yang rata-rata empiris, kuantitatif, replikasi itu ya caranya dengan membaca. Oke, yang ketiga, abstrak itu kan ya biasanya kalau sudah selesai ya. Abstrak itu kan sekarang jurnal di Sinta 2 itu salah satu ya, itu membatasi 120 kata. 120 kata itu sudah harus memuat tujuan penulisan jurnal. Setelah itu metodenya. Setelah itu hasilnya. Setelah itu implikasinya. Ada 4, kadang ada 3, ada 4, kadang ada 5. Nanti dipecah-pecah lagi. Kalau yang Emerald biasanya dipecah-pecah. Tapi kalau yang di Indonesia kemarin itu 120 kata. Jadi intinya adalah, makanya untuk tujuan penelitian itu hanya 3 baris. Penelitian ini akan menguji ini. Dah, metode yang gunakan adalah ini. Atau yang pertama tambahin namanya variabel, metodenya menguji variabel ini. Dah. Setelah itu hasilnya apa? Biasanya hanya kalimat singkat, variabel X, Y, Z ini berpengaruh positif signifikan terhadap, sedangkan variabel A, B, C tidak. Setelah itu implikasinya apa? Perbankan syariah harus meningkatkan atau menambah jumlah ATM umpamanya itu. Itu biasanya begitu di abstrak itu. Jadi di abstrak itu isinya memang relatif, artinya begini, makanya kan kalau saya katakan tadi lah, kalau penulisan di barat itu lebih tertata dibanding di Indonesia. Di Indonesia kadang saya membaca isinya latar belakangnya panjang gitu ya, kesimpulan metodenya nggak ada. Nah, kalau yang di barat itu dengan 120 yang terbatas gitu, kita sudah bisa memahami isi keseluruhan sehingga Anda bisa tertarik, oh ini cocok dengan calon ide tulisan saya, ambil, save gitu. Kalau kesimpulan kan biasanya hanya satu ya, hanya menjawab hipotesis. Nah, jadi begitu. Makanya Anda kalau yang mau ngambil mata kuliah nanti saya itu ya, kalau bisa sejak sekarang sampai nanti kita ketemu pertemuan pertama, Anda sudah punya ide. Ide penelitian, nanti pertemuan kita adalah pertama, kedua, memperdalam itu. Baru pertemuan ketiga adalah presentasi. Jadi jangan masuk mata kuliah seminar itu Anda belum punya ide, itu repot. Harusnya sudah punya ide. Nanti teman-teman yang lain kan, teman-teman itu nanti kan membaca dia makalahnya A, B, C, ternyata dia menulis yang cocok adalah D. Lah yang ABC silahkan sumbangkan. Oh iya saya pernah membaca. Ini tolong dilacak, dibaca. Yang lainnya juga nanti akan begitu. Maka istilahnya kuliah seminar itu adalah kuliah kekeluargaan, bukan persaingan. Jadi saling membantu. Karena apa? Kita mengharapkan satu kelas itu
menyelesaikannya tepat waktu, kan gitulah ya. Secepat mungkin tepat waktu. Makanya di mata kuliah itu Anda sebagai keluarga besar, sebagai kolega, sebagai partner. Itu biasanya kalau di mata kuliah saya begitu. Jadi itu Mas yang bisa kami sampaikan. Silakan. Baik, Pak. Mungkin bergeser dulu ya Pak ke yang teman-teman mau bertanya ke yang langsung melalui open mic. Oh silakan. Adakah dari teman-teman? Silahkan. Halo. Ya, monggo Mbak Ikrimah. Baik, terima kasih sebelumnya kepada Bapak Moderator yang telah memberikan saya yang sebelumnya, kepada Bapak yang telah menyampaikan materi yang sangat luar biasa. Izinkan saya bertanya, sebelumnya nama saya Ikrimah, ingin bertanya terkait pengalaman Bapak menjadikan mungkin skripsi, tesis, dan mungkin disertasi dijadikan jurnal, di submit ke jurnal gitu Pak. Apakah dari ketiga itu Bapak submit ke jurnal atau hanya di mana Pak maksudnya? Ya. Bisa jadi Pak terkait pengalaman. Mbak, Halo. suaranya mungkin kurang jelas, diulangi boleh? Kalau kayaknya Halo. Terang ya, sudah jelas? ya, monggo. Jadi ingin lebih mengetahui pengalaman Bapak dulu ketika skripsi, apakah sempat menyubmitnya ke jurnal dan tesis juga. Apakah semuanya itu sempat disubmit ke jurnal gitu, setiap tugas akhir kuliah. Jadi itu sih, ya, dari S1 sampai S3. Ya. Terima Sudah. kasih Mbak Ikrimah. Saya ringkas saja mungkin pertanyaannya Pak. Tadi mungkin agak kurang jelas dari pertanyaan Mbak Ikrimah. Bisa dengar. Oh bisa Pak. Oke. Ya. Langsung. Atau ada yang lain? Mungkin dijawab dulu aja. Baik. Jadi yang pertama, saya skripsi itu jelas tidak dijurnalkan. Waktu itu masuk jurnal kan barang langka, belum ada ya. Yang kedua, tesis saya menjadi buku, bukan terbit di jurnal, tetapi potongannya masuk ke jurnal, ke seminar itu ya, itu masuk ke sana. Dan yang ketiga, untuk disertasi itu masuk ke Al-Jamiah, ya, Scopus. Waktu itu masuknya di Q berapa ya, Q2 apa Q3 kalau nggak salah. Kalau sekarang kan Q1 ya. Dan kami katakan tidak mudah. Saya untung waktu itu disertasi saya itu cuma 99 halaman. Merubah untuk menjadi 20 halaman itu bukan perkara yang mudah. Kecuali kalau kita sudah mengetahui substansinya. Ya. Karena apa? Setiap kita menulis, kita akan menganggap semua tulisan kita itu penting. Nah, itu yang repot. Ini dibuang, oh sayang ya, saya sudah capek-capek. Lah itu yang makanya silakan fokuskan aja. Jadi itu yang jadi tidak umpamanya Anda nanti mempunyai tesis 150 170 halaman gitu ya. Setelah itu Anda suruh meringkas jurnal itu ada yang membatasi minimal 10 maksimal 20 halaman. Ada yang membatasi lagi maksimal totalnya dengan daftar referensinya 6.000 kata. Nah, itu macam-macam. Makanya silahkan nanti diikuti masing-masing. Dan itu mengambil bagian mana yang penting, maka untuk menyederhanakan berpikir kita adalah mengambil template jurnal itu. Umpamanya latar belakang, kita menuliskan umpamanya di tesis kita 20 halaman, kan nggak mungkin diambil. Harus diambilnya adalah sebagian.
3 sampai 4 halaman. Setelah itu yang lainnya pengujian sampai kesimpulan. Nah, itu silahkan disesuaikan. Maka untuk mempermudahnya, silahkan template-nya diambil. Setelah itu kita harus bisa memotong mana yang dianggap substansi. Kami itu dulu meringkas tesis itu berat ya. Karena tesis saya adalah kualitatif. Kualitatif, maka menurut saya berat. Menjadikan 15 atau 20 halaman. Itu hampir berapa hari saya muter. Jadi setelah ini kok penting ya, kok tinggalan balik lagi. Nah, begitu yang disertasi itu karena sudah kuantitatif, template-nya jelas, artinya meringkasnya itu kan terutama tentunya kita bicara di theoretical background, itu kan banyak ya, kita kurangi. Mana yang kita anggap penting. Tidak hanya memotong kan persoalannya. Tidak hanya dipotong, potong, terus menjadi kurang kan tidak. Nanti kalau potong-potong nggak nyambung. Kalimat awal dengan yang kedua menjadi tidak nyambung. Nah, itu pengalaman saya. Dan itu perlu intinya ketekunan. Ketekunan. Monggo, itu Mas moderator. Oke. Ini mungkin masih ada pertanyaan Pak dari room chat. Saya bacakan ya Pak. Oke. Assalamualaikum, izin bertanya Bapak, jika penelitian terdahulu mayoritas penelitiannya kualitatif, ketika kita membuat penelitian kuantitatif, apakah penelitian terdahulunya bisa kita cantumkan penelitian kuali? Dan apakah penelitian kita termasuk penelitian terbaru? Mohon penjelasannya Bapak. Oke. Ini contoh ya. Orang menulis tentang loyalitas terhadap perbankan syariah itu sudah banyak. Saya sekarang lagi menulis. Saya menulis, ya alhamdulillah kemarin karena saya sudah posisinya biasa gitu ya. Saya setahun kemarin alhamdulillah bisa menulis 3 apa 4 lah saya lupa. Walaupun saya masih yang di Sinta ya, di Sinta 2. Jadi saya menulis salah satunya adalah penelitian orang yang berbasis pada loyalitas yang menggunakannya hampir rata-rata bahkan di barat pun menggunakan service quality. Saya setelah itu berpikir, saya punya ide lain masa semuanya harus dengan datanya SEFQUAL. SEFQUAL kan berarti data primer ya, harus mengisi kuesioner. Akhirnya saya mengubah bahwa bisa diteliti juga tentang loyalitas dari keuangan, data sekunder. Maka saya isunya adalah isu tentang loyalitas, tapi pendekatannya adalah pendekatan finansial. Dan kebetulan ya diterima. Jadi bacaan pertama referensinya orang yang reviewernya itu bahwa penelitian ini sudah banyak dilakukan orang, betul. Sudah banyak sekali. Anda buka lah service quality terhadap perbankan syariah, sudah banyak sekali. Tapi yang pendekatan finansial itu relatif jarang. Orang meneliti dengan saya sama, tetapi saya menggunakannya istilahnya loyalitas pada perbankan syariah dengan financial approach gitu. Mungkin orang lain menulis tentang, karena saya menggunakannya DPK, maka mungkin orang lain yang di keuangan juga sudah banyak yang menulis pengaruh determinan on third party saving faktor determinan terhadap DPK. Nah, saya kan hanya mempertemukan 2 aja dengan menggunakan istilah loyalitas yang biasa digunakan pada SEFQUAL, tetapi menggunakannya data keuangan. Maka juga sama, ketika ide itu dari kualitatif kita ingin kuantitatif, yang kita perlu ambilkan idenya, bahwa sudah ada orang yang meneliti. Justru kan ini menjadi nilai tambah.
bahwa rata-rata penulisan selama ini dilakukan secara kualitatif. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif, kan justru di situ salah satu kelebihannya, salah satu hal yang baru. Ya, yang penting kita bisa mengeksplor semua gitu ya. Ada datanya semuanya kan gitu. Yang penting kan di situ. Jadi silahkan, bahkan itu bisa menjadi satu nilai lebih. Nilai lebih karena apa? Orang meneliti kualitatif, Anda datang dengan kuantitatif. Pastinya orang akan berpikir variabelnya tentunya menjadi beda dalam pengukuran, kan begitu ya. Jadi menurut saya begitu. Jadi monggo aja. Kan begini, penelitian umpamanya ya, kita bicara tentang kinerja perbankan syariah. Itu sudah rata-rata itu sudah banyak. Salah satu dari secara kualitatif, saya contohkan, adalah service quality-nya. Pelayanannya itu yang rata-rata di penelitian itu menjadi daya tarik. Orang senang ke perbankan syariah. Setelah itu Anda bisa, karena itu tadi penelitiannya sequel dengan data primer, maka Anda bisa memperdalam dengan penelitian kualitatif. Pelayanan apa sih yang paling menonjol sehingga orang datang untuk ke perbankan syariah. Nah, di situ Anda bisa datang dengan penulisan tesis atau penelitian yang kualitatif dari kuantitatif. Atau sebaliknya, dari orang yang selama ini meneliti kualitatif, semua Anda datang untuk menuliskan secara kuantitatif. Nah, itu model-model begitulah, model triangulasi Anda silahkan. Monggo. Baik, Pak. Terima kasih atas jawabannya. Dari teman-teman, mungkin masih ada yang ingin bertanya? Atau Ada Mas Fikar. Ya, monggo Mas Latif, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas pemaparan materinya, Pak Syafiq. Ada yang ingin saya tanyakan, Pak Syafiq, terkait penelitiannya itu. Bisa nggak sih, Pak, kan ini saya ceritanya mau meneliti tentang defisit anggaran, keberlanjutan fiskal. Nah, tapi kan, dan selama hampir mau 2 tahun, 1,5 tahun ini kan, gara-gara pandemi, kondisi fiskal kita juga semakin buruk. Nah, alasan COVID ini, apakah bisa, Pak, untuk menjadi alasan dalam pembahasan ketika nanti hasilnya itu, misalkan kondisi fiskal kita tidak mengalami keberlanjutan, apakah bisa, Pak? Ini saya tanyakan karena saya ingat waktu pas sidang skripsinya teman saya yang diuji sama Pak Syafiq, waktu itu dia memasukkan alasan gempa di NTB. Tetapi Pak Syafiq kan bilang waktu itu, kan ini baru saja, jadi dampaknya memang sudah kelihatan. Nah, ini saya ingin bertanya, kalau misalnya saya memasukkan pembahasan dampak COVID terhadap keberlanjutan fiskal, apakah itu sudah bisa, Pak Syafiq? Baik. Jadi kan kalau penulisan dampak itu kan begini. Anda silahkan nanti memilih parameternya gitu ya. Kalau orang bicara dampak itu umpamanya setelah kejadian itu berapa? Itu baru dirasakan dampak. COVID itu ketika masuk di Indonesia 2019 ya. Iya, Maret. Maret ya. Kalau kita akan bicara ngomong dampak di bulan Mei, kan orang masih bingung kan. Loh, pengukurannya apa kok udah bicara dampak? Dan waktu itu orang belum merasakan. Karena apa? Faktor penunjangnya belum ada PPKM, belum ada pembatasan. Dulu kan ada PSBB, PPKM, macam-macam lah ya. Tapi setelah itu baru orang merasakan. Nah, kan gitu. Sama, umpamanya kan begini. Apakah perbankan yang melakukan merger, umpamanya kayak BSI, ini kinerjanya lebih baik atau tidak? Baru 1 bulan merger diteliti kan susah ya. Tapi kalau kita berbicara nanti setelah berapa, lah itu baru bisa. Kan sama, kalau kita berbicara merger perusahaan untuk melihat kinerjanya sebelum dan sesudah merger,
Kalau sebelum merger enak, karena sampai di merger oke. Tapi kalau setelah merger, kita akan melihatnya gimana. Kalau pendekatan dengan laporan keuangan, tentunya 1 tahun setelah itu baru kelihatan. Karena apa? Ada laporannya. Tapi kalau di T 1 tahun setelah merger, ya dampaknya kan nggak kelihatan. Nah itu maksud saya di situ. Jadi monggo aja, kita yang penting kan menggunakan satu. Makanya kan penulisan tesis yang baik itu kan satu ya, tentunya tesis yang selesai itu udah rumus lah ya, rumus di mana-mana. Tesisnya ndaki bagus, datanya bagus, nggak selesai ya sama aja. Nah, yang bagus ada yang selesai, cuma yang kedua kan yang berkualitas. Artinya apa? Datanya ada. Kalau kita ingin bicara dampak, datanya baru 2 tahun, kita mau menggunakannya regress, ya rasanya belum bisa nyampe kan itu ya. Kecuali kita dapat data bulanan umpamanya, nah itu lain lagi. 2 tahun bulanan belum nyampe juga. Belum. Kan ya, kecuali ada data harian, masa kayak saham kan nggak mungkin ya. Fiskal kok kayak saham kan nggak mungkin juga. Nah, jadi itu persoalannya bukan persoalan di ide, Mas, tapi persoalan pada data. Penelitian bagus nggak ada datanya kan nggak bagus juga. Ya. Nah, itu ya kan kalau bagus datanya belum nyampe ya udahlah kita relakan dititipkan ke anak cucu kan itulah ya, apa ponakan kan itu. Nah itu kan begitu. Nah jadi tentang dampak COVID itu silahkan yang penting datanya mencukupi karena sekarang kalau bicara dampak sudah kelihatan. Nah dampak dari ekonomi masuk, dari fiskal masuk, dari apapun masuk kan gitu ya. Cuma sekarang datanya ada beberapa. Kalau mau diolah itu kan berarti ada minimalnya ya. Kemarin Anda sudah di penelitian lah itu bisa apa enggak, nyampe apa enggak. Kalau nyampe ya monggo. Kalau enggak lah itu yang menjadi pertanyaan. Nah, itu aja. Kecuali kalau ya tapi sederhana sekali ya, maksud perbedaan sebelum COVID dan sudah COVID. Oh, udahlah kalau itu enggak usah diteliti kayaknya orang anu ya. Ya datanya kan hanya deskriptif ya kalau itu ya. Ya, jadi begitu Mas. Yang penting terpenuhi itu datanya. Jadi yang perlu ditekankan tadi tesis itu yang bagus ya yang bisa diteliti. Yang bisa diteliti itu ya satu ada datanya. Enggak ada datanya ya repot. Oke, saya sampai jam berapa? Terima kasih, Pak. Oke. Sampai 10.30, Pak. Oke, Mungkin pertanyaan saya lanjutkan Pak. dulu ya. Saya lanjutkan dulu ini karena tadi kan saya belum selesai. Oh, enggak siap. Baik, Pak. Monggo, Pak. Lah ini teknis merubahnya tadi ya. Ya kalau ini teknisnya ya lebih teknis meringkas isi tesis itu menjadi format jurnal sesuai template tadi selalu saya katakan abstrak berisi tujuan penelitian, sumber data, metode penelitian, hasil penelitian dan implikasi dan ada kata kunci. Kata kunci juga ada yang membatasi hanya maksimal 5, 4 kan gitu ya. Latar belakang ini ya isinya adalah membuat ide dasar penelitian dan yang paling bagus itu adalah Anda kalau bisa di latar belakang ini sudah membuat peta penelitian sejenis. Artinya yang melakukan penelitian yang sejenis itu sudah berapa banyak sih? Petanya seperti apa? Sehingga Anda ketika mengatakan adanya celah penelitian, maka pembimbing penguji, oh, sudah clear. Oh, ini toh yang baru. Ya walaupun yang baru nanti didiskusikan lagi ya. Tetapi kita ketika membuat peta itu orang sudah nggak menanyakan lagi. Tapi kalau hanya menyampaikan penelitian si A tentang ini, B tentang ini, sampai 10 penelitian setelah itu didimin aja. Ya itu ya sama aja. Kita belum bisa, loh hal yang baru apa? Saya katakan tadi, hal yang baru itu tidak berarti harus 100% baru. Tetapi dari penelitian yang sebelumnya kita menemukan celah, menambah variabel. Tapi jangan sampai ini baru Pak penelitiannya beda dengan sebelumnya. Kenapa? Rata-rata sebelumnya 7 variabel, saya cuma 2 variabel, itu enggak, nanti diketawain, oh variabel malah dikurangi. Kan semakin banyak variabel dianggap semakin bagus ya penelitiannya. Kalau dikurangi ya nanti malah bingung loh. Itu hasilnya signifikan lagi, kan nanti tambah dipertanyakan lagi. Lah Anda buang yang lain kok jadi signifikan, makanya kan gitu. Lah itu yang silahkan di. Terus berikutnya
teori telah pustaka dan penyusunan hipotesis itu berbasis pada teori. Jadi silakan Anda membuat hipotesis itu basisnya adalah pertama teori, bukan penelitian terdahulu. Penelitian terdahulu hanya untuk memperkuat. Metode riset itu silakan, biasanya sedikit. Kita hanya ngomongkan di metode riset itu, kalau di jurnal itu hanya ngomongkan bahwa penelitian ini menggunakan ARDL umpamanya gitu ya. Pengujian ARDL karena ingin melihat jangka pendek sama jangka panjang atau kita menggunakan regresi data panel untuk melihat pengaruh ini. Udah. Tapi yang penting dimuat berikutnya adalah hasil outputnya. Hasil outputnya itu ya diringkaskan dan dianalisis secara statistical reasoningnya. Dan ini kalau di Barat ini menjadi perhatian yang utama malah di sini. Jadi hasil untuk metode riset dan resultnya itu, kalau metodenya tadi, alat analisis yang digunakan, sumber data, definisi operasional, terus penjelasan alat analisis, setelah itu ada hasilnya, result, itu yang dijelaskan secara statistik. Nah, yang berikutnya adalah pembahasan. Pembahasan itu mengacu kepada statistik, setelah itu dihubungkan dengan penelitian sebelumnya, yang sudah dimuat pada literatur review atau pada penyusunan hipotesis. Sehingga penelitian ini bisa memperkuat penelitian sebelumnya atau berbeda dengan penelitian sebelumnya. Setelah itu Anda sampaikan, ini case-nya di mana sehingga begitu. Terus kesimpulan, itu mengacu pada hipotesis, referensinya pustaka yang dikutip langsung, sehingga kalau di atas pasti ada di bawah pasti ada di atas. Terus yang berikutnya, kalau di Indonesia, ya makanya ini lagi-lagi di Indonesia lebih ketat malah secara administratif ya. Biasanya kita diminta cek plagiarisme. Ya kalau di VP berapa ya? 25 atau berapa? 20 atau 25 lah. Makanya kalau Anda begitu nulis, sudah dirubah draftnya itu, silahkan langsung Anda cek. Anda cek plagiarismenya berapa, setelah itu disimpan. Karena saya tulisan paling tua belum saya ajukan gitu ya, itu tahun 2013, 2013-14. Karena dulu tidak musim cek plagiarisme, ya sudah terbit biasa aja. Setelah kami cek sekarang plagiarisme, maka kemiripannya 96. Kenapa? Ya karena salah satunya mengacu kepada jurnal yang menerbitkan kita, gitu ya. 96. Wah, akhirnya harus metani satu-satu, buang. Nah, jadi itu persiapannya. Tapi saya katakan gini, butuh effort yang keras, butuh effort usaha yang keras untuk merubah. Jadi kalau Anda menulis tesisnya sudah bagus dengan usaha yang keras, itu pun bisa jadi nanti masih harus ditambahi, terutama karena Anda menulis tesis selesai ujian, upacara wisuda, setelah itu Anda disuruh merubah, itu waktu mungkin sekitar 6 bulan itu mungkin sudah ada tulisan-tulisan yang baru, sehingga nanti oleh reviewer itu akan dikatakan untuk menambah tulisannya. Silakan, makanya tulisan itu dikatakan selalu update. Jadi effortnya adalah di situ. Dan Anda harus konsen lah minimal 1 minggu ya, kalau bisa sehari ya, ngurusi itu. Itu aja belum selesai, belum tentu selesai ya. Ya kalau saya punya pengalaman karena saya sudah lama nggak nulis kemarin ya, saya butuh effort yang gede gitu ya. Itu saya 1 tahun itu 4. Heran saya, loh kok bisa ya, dulu nggak bisa begini ya, kebetulan saya nganggur kan. Jadi hanya dimanfaatkan untuk itu ya, artinya kan rutin aja selama ini. Nah itulah, kalaupun Anda masih kuliah, tentunya sambil kuliah Anda mempersiapkan sibuk gitu ya, ya seminggu lah, sehari itu fokus untuk betulin tesis ke jurnal. Nah mungkin itu aja Mas yang bisa kami sampaikan. Monggo dilanjut. Baik Pak, mungkin ini masih ada satu pertanyaan di grup chat.
dari Mbak Reni Purwanti. Izin bertanya, kita kan mahasiswa MES dan outputnya adalah memperluas wawasan keilmuan, khususnya ekonomi syariah. Nah, kira-kira menurut Bapak, bagaimana cara memasukkan aspek syariah ke dalam tesis kita? Apakah yang disebut syariah itu tesis yang membahas, misalnya ekonomi pembangunan dikatakan ada aspek syariahnya, ketika ditambahkan citasi dari hasil mengutip Al-Quran, atau aspek syariahnya cukup dari objek penelitiannya, misalnya negara OKI. Monggo, Pak. Ini Mbak Reni itu semester berapa? Mbak Reni alumni, Pak, baru saja. Oh, kayaknya kalau saya pernah dengar. Oke, jadi gini. Ini kalau menurut saya, Mas ya. Nanti kebijakan prodi ataupun dosen yang lain nanti berbeda, monggo. Kalau saya, kita jelas bahwa MES, sehingga tesis kita itu harus ada aspek Islamic value-nya. Kalau nanti tesis kita ini terlalu umum, nanti orang baca, nanti Anda dituduh, loh, Anda alumni UGM ya, wah nanti Anda tersinggung malah. Enggak, kami UIN kan gitu. Maka begini, yang pertama yang dikatakan itu syariah, yang satu adalah objeknya boleh. Maka kalau ada yang mengajukan penelitian ke saya ketika di mata kuliah seminar, objeknya kok bursa efek Indonesia, saya coret. Kan sebenarnya beratnya apa sih? Hanya berubah ke ISSI, kan itu aja ya. Kalau ingin merubah tesisnya, idenya ke LQ45. Kalau tetap ingin ngotot ke LQ45, ya oke lah, buat ditambah aja perbandingan dengan JII. Itu sudah masuk ke syariah. Itu yang pertama. Yang kedua, pada aspek teori, walaupun tidak divariabelkan. Teori ekonomi pembangunan, insya Allah ekonom kita yang klasik-klasik itu sudah banyak membahas. Saya katakan tidak harus divariabelkan ya. Tapi ketika kita membahas umpamanya indeks pembangunan manusia, silakan Anda mengutip juga pemikirannya ekonom muslim. Di keuangan juga sama. Umpamanya mau berbicara teori tentang kerjasama apalagi kalau kita sudah sangat familiar ya dengan syirkah itu, syariah itu sudah banyak. Joint venture umpamanya bahasa Inggrisnya itu juga sudah ada. Tetapi tidak perlu memaksakan kalau saya. Artinya umpamanya begini. Umpamanya teori tentang struktur modal itu di ekonomi, di keuangan itu rasanya belum ada. Kalau dividen mungkin kalau yang secara teknisnya itu yang belum ada, tapi teori besarnya ada. Maka kalau saya tidak perlu memaksakan, kalau tidak ada terus dikasih ayat Al-Quran. Nanti ayat Al-Qurannya itu malah nggak nyambung. Oh iya, kita nulis ayat Al-Quran. Ayat Al-Qurannya bicara apa, terus yang dibahas tentang apa. Ya kalau dipas-paskan itu semuanya mbok kita tuliskan kul huwallahu ahad, semuanya pas itu. Mau bicara apa saja udah. Tapi kan nggak begitu-gitu amat maksud saya. Jadi integrasi interkoneksinya itu ya yang real. Memang akan yang lebih bagus lagi umpamanya kalau bisa memvariabelkan dari teori yang ada di Islam. Umpamanya bicara tentang praktek perbankan syariah berbasis makositus syariah lah, itu menurut saya hal yang menarik dan itu bisa menjadi integrasi interkoneksi yang paripurna. Tapi sepanjang itu belum, kalau ayatisasi itu ya kecuali yang pas ya, kalau nggak pas itu yang saya, nah sekarang Pak, kakak kelas Anda itu nuliskan ayat ditanya itu ayat kaitannya apa? Nggak tahu dia. Kenapa? Ya dia membaca buku-buku. Jadi membaca buku-buku tentang kerjasama, asuransi, apa semuanya itu ayatnya sama. Ketika dikaitkan menjadi sulit. Nah, kalau menurut saya
kita tetap berkomitmen bahwa kita adalah Magister Ekonomi Syariah, maka setiap karya itu harus ada aspek syariahnya. Ini mungkin bisa dibantah loh, tidak semuanya kan ada. Cuma saya sekarang boleh nanya juga, apa tema yang tidak ada dalam syariah? Saya yakin ada. Kalau tidak ada, ya monggo, berarti nggak masalah. Jadi Islamic value-nya itu macam-macam, dari metodologi, metode, dari teori, dari latar belakang, dan yang lain-lain itu masuk kepada Islamic value-nya. Tapi kalau tidak ada sama sekali, kalau tesis itu, calon tesis itu ditolak, ya bisa aja. Tapi kalau itu memang menarik, ya bisa saja. Monggo, itu menjadi kewenangan prodi. Kalau menurut saya itu. Makanya pembimbing yang baik ya, menurut saya kan tidak hanya tugas mahasiswa nulis tesis ya. Pembimbing yang baik dari dosen itu ya bisa memberikan ide, memberikan apalah ya, penyegaran, kalaupun tidak memberikan satu hal yang pasti, tapi bisa minimal memberikan referensi. Artinya dosen itu ya, pembimbing itu kalau hanya nyalahkan, gampang lah. Insya Allah kita semuanya bisa ya. Tapi bagaimana bisa memberikan solusi itu yang menjadi salah satu kewajiban pembimbing itu juga. Oke, itu Mas. Baik Pak, mungkin karena sudah mendekati waktu sesi kedua, sebelum ditutup mungkin kita ambil sesi foto ya Pak untuk dokumentasi. Oh, silakan. Monggo teman-teman di open kamera yang bisa. Kita ambil dokumentasi terlebih dahulu. Sebelum itu saya tutup dulu aja mungkin ya Pak. Terima kasih kepada Pak Syafiq yang telah menyempatkan waktunya dan membersama kita untuk sharing. Semoga ilmunya bermanfaat dan dapat Amin. kita aplikasikan dalam penulisan tesis kita. Mungkin sebagai moderator saya undur diri. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi fi sabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Monggo teman-teman, depan kamera kita ambil foto dulu. Mbak Novita, silakan. Ya Mas, siap. 2 kali pengambilan ya Bapak. Yang pertama gaya resmi, yang kedua bebas. Bebasnya sambil duduk ya, nggak bebas sih ya. Bebas-bebasnya duduk. Baik, kalau memang sudah, ini ada ada dua halaman ya. Jadi untuk halaman pertama, saya hitung sampai 3 ya teman-teman. 1, 2, 3. Yang halaman kedua, satu, 2, 3. Sudah sih Bapak. Oke. Baik Pak. Terima kasih ya semuanya. Mohon pamit. Ya, keluar Yes, dulu. Pak. Terima kasih waktunya Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. Terima kasih. wabarakatuh. Terima kasih Bapak.